Alia berdiri di depan jendela kamar mungil yang ia tempati bersama Bima selama 2 tahun terakhir. Tangannya memegang perut yang semakin membesar, 8 bulan kehamilan yang sering membuatnya sulit tidur. Malam itu udara terasa dingin. Angin membawa aroma hujan yang sejak sore menggantung di langit. Namun rasa dingin itu kalah jauh dibanding rasa nyeri menusuk yang datang lagi. Entah sudah untuk kesekian kalinya hari ini. Alia mengerutkan kening, mencoba mengatur napasnya seperti yang pernah diajarkan bidan saat kelas senam hamil. Tapi napasnya tersengal juga. Dia menatap ke arah ruang tengah, tempat Bu Sumi, mertuanya, sedang duduk sambil menonton televisi dengan volume keras. Bima duduk di sebelahnya, tampak lelah sepulang kerja. Alia ingin menghampiri suaminya, ingin bersandar, ingin bercerita bahwa perutnya mulai terasa aneh. Namun entah sejak kapan, ada jarak yang tidak lagi bisa ia jangkau. Jarak yang tercipta sejak mereka tinggal bersama mertua, sejak usaha keluarga Bima menurun, dan semua kesalahan disematkan kepadanya. Alia memejamkan mata sebentar, mencoba menahan nyeri yang tiba-tiba semakin menusuk. Napasnya tercekat. Ia meraih daun pintu untuk menjaga tubuhnya tetap tegak. Ya Allah, lirihnya hampir tanpa suara. Namun perlahan dia membuka mata kembali dan tersenyum kecil. Ia mengelus perutnya lembut. Nak, sabar ya. Ibu kuat. Meski sering merasa sendirian, Alia selalu berusaha tidak panik. Ia hanya ingin memastikan bayinya baik-baik saja. Itu saja. Baru beberapa langkah keluar kamar, suara Bu Sumi sudah terdengar, menusuk telinga seperti biasanya. Lah, Alia, bukannya dari tadi kamu tiduran? Kok mondar-mandir terus sih? Ribut tahu. Alia berhenti. Suara itu membuatnya refleks menunduk. Maaf Bu, perut Alia dia sakit. Alia mau bilang ke Bima kalau perut sakit, hamil sedikit saja manja. Bu Sumi mengibaskan tangan. Waktu saya hamil Bima, saya tetap kerja di sawah. Kamu itu kebanyakan alasan. Alia diam. Ia tidak mau membalas. Ia hanya tahu bahwa suara sekecil apapun darinya akan memicu pertengkaran. Bima masih menatap televisi, tidak menengok sedikit pun ke arahnya. Bim, panggil Alia pelan. Bim, Bima menoleh sekilas. Apa? Perutku sakit lagi, Bim. Kayaknya aku harus periksa besok, Bim. Belum sempat Bima menjawab, Bu Sumi kembali menyambar. Periksa? Periksa apa? Mau buang-buang uang lagi? Sudah saya bilang, itu cuma masuk angin. Kamu itu kebanyakan pikiran. Rumah ini belum lama kena musibah usaha turun. Sekarang kamu minta ini itu. Kamu kira uang jatuh dari langit? Alia menunduk makin dalam. Ia tahu kondisi keuangan keluarga memang sedang buruk. Tapi apa salahnya memeriksakan kandungan? Kehamilannya bukan main-main. Bu, cuma kontrol biasa, jawab Alia dengan suara selembut mungkin. Biasa-biasa tapi tiap bulan minta, tiap bulan bayar. Ya ampun Alia, kamu tuh benar-benar bawa sial. Sejak kamu datang, hidup saya nggak tenang. Kata-kata itu bukan yang pertama kali Alia dengar. Tapi malam itu, entah kenapa, terasa lebih menyakitkan. Alia merasakan sesuatu panas menggenang di matanya. Ia memejamkan mata cepat-cepat, agar air itu tidak jatuh. Sudah, Bu. Bima akhirnya ikut bicara. Alia mungkin memang perlu kontrol, kan sudah lama juga tidak periksa. Bu Sumi menoleh tajam pada anaknya. Kamu bela dia terus ya? Bagus. Lihat saja hidupmu nanti. Jangan salahkan saya kalau makin susah. Bima langsung terdiam, sama seperti biasanya. Setiap kali Bu Sumi mulai meninggikan suara, ia selalu menyerah. Alia melihat itu dan hatinya kembali retak. Ia tahu Bima mencintainya, tapi ia juga tahu Bima lebih takut menyakiti hati ibunya. Alia kembali memegang perutnya. Kali ini lebih keras, karena sakit semakin menjadi-jadi. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi tubuhnya mulai bergetar. Bim, ayo ke kamar,
Aku mau istirahat, katanya lirih. Bima bangun tanpa berkata apa-apa. Mereka masuk ke kamar. Pintu ditutup. Dalam kamar, Bima menatap Alia yang duduk sambil memegangi perut. Kamu sakit banget, kenapa nggak bilang tadi siang? Aku kira cuma nyeri biasa. Suara Alia bergetar. Tapi makin malam makin sering. Bima menghela napas panjang. Alia, kamu harus kuat. Ibu lagi stres soal kondisi usaha. Alia menatap suaminya lama. Ia ingin berkata, aku juga stres. Aku juga lelah. Aku juga sakit. Kenapa harus aku yang selalu ditahan? Tapi bibirnya hanya keluh. Besok kita coba ke klinik ya, ujar Bima. Alia mengangguk kecil. Meski ia tahu dalam hati, besok mungkin terlalu lama. Nyeri itu bukan nyeri biasa. Ada rasa menekan dari dalam, seperti seseorang menarik bagian bawah perutnya dari dalam tubuh. Namun Alia memilih diam. Ia tidak ingin ada drama lagi. Malam semakin larut, Bima sudah tertidur. Alia duduk bersandar di dinding, berusaha tidak menimbulkan suara saat rasa sakit kembali menghantam. Ia memejamkan mata sambil menggigit bibir. Nafasnya pendek-pendek. Ada yang salah. Ini bukan kontraksi biasa. Tapi ia takut. Takut membangunkan Bima, takut mengusik Bu Sumi, takut dimarahi, takut menambah beban. Ya Allah, lirihnya lagi. Tolong jaga anakku. Menjelang tengah malam, baru saja ia mencoba berdiri untuk ke kamar mandi, rasa sakit itu tiba-tiba menusuk lebih hebat. Tubuhnya limbung. Ia menahan teriakan tapi sebuah desis keras lolos dari bibirnya. Bima terbangun. Alia, kamu kenapa? Alia gemetar. Sakitnya Bim, sakit banget. Bima mengusap wajahnya panik. Alia, kenapa nggak bangunin aku dari tadi? Kita harus ke klinik sekarang. Dari luar kamar, suara langkah kaki terdengar keras. Kemudian pintu kamar dibuka paksa. Apalagi ribut-ribut? Teriak Bu Sumi. Saya mau tidur. Bu, Alia kesakitan. Kita harus... Sakit. Dari tadi cuma itu. Kamu itu bikin rumah ini kayak neraka. Bentak Bu Sumi pada Alia. Alia memegangi perutnya sambil menunduk. Tubuhnya goyah. Keringat dingin mengalir. Bu, maaf. Tapi Alia keluar. Seru Bu Sumi tiba-tiba. Alia dan Bima terperanjat. Keluar dari kamar ini. Dari rumah ini. Saya capek dengar kamu mengeluh terus. Bima membeku. Bu, jangan begitu. Alia lagi, diam kamu. Potong Bu Sumi dengan suara menggema. Kalau kamu mau bela dia, kamu ikut pergi. Rumah ini rumah saya, dan saya tidak mau ada orang yang bawa sial. Alia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Nafasnya menggigil. Bu, suaranya pecah. Alia cuma sakit. Alia cuma butuh ke rumah sakit. Keluar, bentak Bu Sumi sambil menunjuk pintu. Sekarang. Bima mencoba menahan ibunya, tetapi Bu Sumi menolak. Kalau memang dia menderita, biar keluarganya yang urusin, bukan saya. Alia menatap suaminya. Tatapan itu penuh harap. Harap bahwa Bima akan memeluknya dan membawanya pergi ke rumah sakit. Tapi Bima hanya berdiri terpaku. Ia ingin melawan, tapi ketakutan menahan kata-katanya. Alia merasakan dunia runtuh. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil jilbabnya, melangkah pelan. Setiap langkah membuat perutnya menegang nyeri, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih mematikan. Maafkan Alia, katanya sebelum membuka pintu rumah. Hujan turun deras, tanpa payung, tanpa kekuatan penuh, dan dengan perut yang terus menegang, ia keluar dari rumah itu. Angin malam langsung menerpa tubuhnya. Pakaiannya basah dalam hitungan detik. Lampu rumah yang tadinya menjadi tempat tinggalnya terlihat redup dari belakang, seakan memudarkan semua kenangan. Bima hanya berdiri di ambang pintu, tidak mengejar.
Alia menatapnya sekali lagi. Pandangan itu memohon, memanggil, mengharapkan. Tapi Bima tak bergerak. Alia menarik napas panjang, lalu menunduk. Ia melangkah pergi sambil memegangi perutnya yang semakin sakit. Tetesan hujan bercampur dengan air mata. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Kesakitan itu nyata, menyayat tubuh dan hatinya bersamaan. Hujan semakin deras, malam semakin pekat. Alia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan kecil yang sering ia lewati saat membeli sayur pagi hari. Tapi malam itu gelap, lampu jalan mati, jalanan licin. Perutnya terasa seperti ditarik dari dalam. Tubuhnya terhuyung beberapa kali. Ya Allah, Alia hampir jatuh ketika satu gelombang sakit hebat menyerang. Tangannya mencari pegangan, tapi yang dia temukan hanya udara. Tubuhnya goyah ke depan. Ah, teriak lirihnya. Rasa sakit itu semakin dalam, menusuk, seperti alarm tubuh bahwa bayi dalam kandungannya sedang dalam bahaya. Tapi Alia tetap melangkah, tetap memaksa, tetap berharap. Malam itu, di bawah hujan deras dan langit yang gelap, seorang perempuan hamil 8 bulan berjalan sendirian, memeluk perutnya yang kesakitan, diusir dari rumah oleh mertua yang tak pernah menganggapnya manusia. Sementara di belakangnya, rumah tempat ia tinggal tetap berdiri kokoh, tanpa seorang pun yang mengejar. Dan di depan sana, entah apa yang menunggunya. Hanya doa yang mengiringi langkahnya, doa yang lirih namun penuh kekuatan. Tolong jaga anakku ya Allah, tolong. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Suaranya menghantam bumi dengan ritme tak beraturan, seperti ikut menambah kekacauan malam itu. Alia berjalan tertatih di pinggir jalan, kedua tangannya memeluk perutnya erat-erat. Nafasnya pendek, putus-putus, dan setiap langkah terasa seperti mendorong rasa sakit yang semakin tajam dari dalam tubuhnya. Kakinya gemetar. Pakaian yang ia kenakan sudah basah menyatu dengan tubuhnya. Hida membuatnya menggigil hebat. Telapak kakinya licin, membuatnya beberapa kali hampir terjatuh. Tapi ia terus memaksa. Tidak ada pilihan lain. Ia harus mencari pertolongan. Sesekali kilat menyambar langit. Cahaya putihnya memotong kegelapan dan untuk sekejap memperlihatkan wajah Alia yang pucat, rambut basah menempel di pipi, dan bibirnya yang bergetar karena menahan sakit. Ya Allah, tolong, bisiknya lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Layarnya basah karena hujan dan sulit disentuh. Ia mencoba membuka kontak, mencari nama Bima. Setelah beberapa detik, panggilan tersambung. Ngangkatlah Bim, tolong. Suaranya lemah. Tapi panggilan itu tidak diangkat. Alia mencoba lagi. Dan lagi. Sama saja. Nada sambung berlangsung lama, tidak pernah tersambung. Entah Bima tidak mendengar atau sengaja mematikan suara, Alia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah saat itu, ia benar-benar membutuhkan suaminya. Bukan untuk membela dirinya dari Bu Sumi, bukan untuk menenangkannya dari marah-marah, tapi untuk satu hal. Menyelamatkan anak mereka. Bim, suara Alia pecah. Tolonglah. Namun layar ponsel kembali redup, panggilan gagal. Alia menurunkan tangan, lututnya melemas. Ia bersandar pada pagar rumah seseorang dan perlahan turun berlutut. Perutnya kembali kencang, kali ini lebih kuat. Napas Alia tersengal-sengal, tangannya berusaha mencari pegangan. Seandainya ia tidak diusir, seandainya ia bisa beristirahat, seandainya Bima berpihak kepadanya malam ini, mungkin kondisinya tidak akan separah ini. Ya Allah, jangan biarkan bayiku kenapa-kenapa. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari rumah di sampingnya. Seorang wanita setengah baya keluar dengan payung, tubuhnya dibalut daster, rambutnya disanggul seadanya. Matanya membesar saat melihat Alia meringkuk kesakitan. Alia,
Astagfirullah, seru wanita itu. Alia, kamu kenapa? Wanita itu bergegas menghampiri. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Bu, Rani. Benar, wanita itu adalah Ibu Rani, tetangga yang sering menyapa Alia dengan ramah ketika mereka berpapasan pagi hari. Selama ini, Ibu Rani tahu bahwa Alia sering terlihat murung, tapi ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah mertua Alia. Aduh sayang, kamu kenapa hujan-hujanan begini? Ibu Rani panik melihat wajah Alia yang pucat. Alia sakit, Bu, ucapnya pelan. Perut Alia kenceng-kenceng. Oh ya Allah, kok bisa kamu sendirian? Mana suamimu? Tanya Ibu Rani. Alia hanya menggeleng. Air matanya bercampur dengan air hujan. Kata-kata itu tak perlu dijelaskan. Ibu Rani tidak banyak bertanya lagi. Ia segera mengangkat lengan Alia dan membantunya berdiri. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Kamu sudah nggak boleh menunda. Ini bahaya. Alia berusaha berdiri tapi tubuhnya limbung. Untungnya, Ibu Rani cukup sigap memegangi tubuh Alia agar tidak jatuh. Hati-hati, Bu. Alia takut, bisik Alia sambil memegangi perutnya. Ibu Rani menatapnya iba. Tenang, Nak. Ibu di sini. Kamu nggak sendirian. Dengan payung seadanya, Ibu Rani memapah Alia menuju mobil tuanya yang terparkir di garasi. Hujan semakin deras, membuat langkah mereka semakin licin dan sulit. Namun dengan sedikit perjuangan, Alia berhasil masuk ke dalam mobil. Begitu pintu ditutup, tubuh Alia mulai menggigil hebat. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan yang menekan jiwanya. Alia, tahan ya. Kita langsung ke rumah sakit. Ibu Rani menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Bertahan, Nak. Jangan sampai pingsan. Mobil melaju menembus hujan malam. Setiap guncangan kecil membuat Alia meringis kesakitan. Ia menggenggam dashboard mobil erat-erat, berusaha menstabilkan pernapasannya. Bu, kalau terjadi sesuatu sama bayiku? Alia terseduh. Ibu Rani langsung menoleh sesaat, matanya berkaca-kaca. Jangan ngomong gitu. Kita akan sampai. Kamu dan bayimu akan selamat insya Allah. Alia mengangguk lemah, meski ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dalam tubuhnya. Rasa sakit ini tidak seperti biasanya. Terlalu sering, terlalu tajam. Seperti ada tekanan kuat dari dalam. Di tengah perjalanan, ponsel Alia kembali bergetar. Ia melihat layarnya. Nama Bima. Bim, bibir Alia bergetar, berharap. Namun ketika ia menjawab, sambungan itu langsung terputus. Sinyal buruk. Hujan lebat membuatnya lebih buruk. Alia menggigit bibir menahan tangis. Sementara itu, di rumah mertua Alia, keadaan jauh berbeda. Bu Sumi duduk di ruang tamu sambil mengelap rambutnya. Kesal karena pakaian luar basah akibat membuka pintu saat Alia pergi. Begitu saja nangis, lebay, gerutunya. Bima menatap pintu yang masih setengah terbuka. Hatinya gelisah. Bu, tadi Alia kayaknya benar-benar sakit. Kita harus cari dia. Bu Sumi langsung membentak. Kamu ini memang ya, selalu saja lebih percaya sama perempuan itu. Dia pergi karena marah. Dari tadi saya sudah bilang. Pulang kampung, tengah malam begini? Tanya Bima ragu. Ya siapa tahu, orang kayak dia kan gampang tersinggung. Jawab Bu Sumi tanpa rasa bersalah. Bima berdiri mendar-mandir tidak tenang. Ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa keputusan membiarkan Alia keluar tadi adalah kesalahan besar. Ibu, kalau terjadi apa-apa sama Alia gimana? Dia itu hamil, Bu. Sudahlah, kamu itu rewel. Kalau dia mau pulang, biarkan. Toh dia selalu saja bikin masalah di rumah ini. Kamu lihat usaha kita menurun. Itu semua terjadi sejak dia masuk ke rumah ini. Alia nggak ada hubungannya sama usaha, Bu. Bima mencoba menahan emosi. Namun seperti biasa, suara Bu Sumi jauh lebih keras. Jangan bantah saya. Kamu mau ikut membela perempuan itu terus. Dia itu cuma bikin kita sial. Kata-kata itu membuat Bima terdiam lagi. Ia duduk, menatap lantai. Pikirannya kacau. Tapi Bu,
Dia istri saya. Bu Sumi mendengus lalu masuk ke kamar tanpa menunggu jawaban. Istri yang tidak tahu diri. Sudahlah tidur, besok kamu kerja. Pintu kamar tertutup keras. Bima menatap pintu itu. Tangannya mengepal. Perasaannya tak tenang, gelisah, resah. Namun ia terlalu terbiasa tunduk pada ibunya. Terlalu takut untuk membantah. Jadi tubuhnya tetap terpaku di kursi meski hatinya menjerit. Di rumah sakit, lampu-lampu koridor bersinar terang dengan cahaya putih dingin. Bau antiseptik menusuk hidung, membuat suasana terasa tegang dan tak ramah. Alia dibawa menggunakan kursi roda, didorong oleh perawat setelah Ibu Rani setengah berteriak memanggil bantuan. "Tolong, dia hamil, kesakitan!" Perawat segera menuntun mereka menuju ruang pemeriksaan. Alia hanya bisa menggenggam pegangan kursi roda sambil meringis. "Tenang, Bu, kami akan periksa sekarang," ucap seorang perawat. Alia dibaringkan di tempat tidur ruang IGD. Dokter jaga segera menghampiri, seorang pria muda yang tampak sigap. "Nama ibu siapa?" tanya dokter sambil mengenakan sarung tangan. Alia." Suaranya terputus-putus. "Baik Bu Alia, kami akan periksa sebentar ya. Tolong tahan sebentar." Alia mencoba mengangguk. Rasa sakit kembali datang. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas, tapi gagal. Tubuhnya bergetar. Dokter memeriksa, wajahnya berubah serius. "Ibu mengalami kontraksi yang terlalu cepat dan ada tanda-tanda preeklamsia," ucap dokter sambil menatap Ibu Rani. "Tekanan darahnya tinggi sekali." Ibu Rani terkejut. "Apa itu berbahaya, Dok?" "Berbahaya untuk ibu dan bayinya. Kami harus bertindak cepat," jawab dokter. Alia merasakan perutnya kencang lagi. Napasnya mulai tersengal. Pikirannya kacau. "Dok, anak saya, gimana anak saya?" Suaranya kecil namun penuh ketakutan. "Kami akan berusaha sebaik mungkin, Bu," jawab dokter. Perawat segera memasang infus dan memeriksa tekanan darah. Angkanya tinggi, hampir melewati batas aman. "Dia harus masuk ruang tindakan," ucap dokter tegas. Ibu Rani menatap Alia sambil menggenggam tangannya. "Alia, bertahan ya nak, kamu kuat." Alia menatap wanita baik hati itu. "Bu, terima kasih. Kalau ibu nggak lihat tadi, Alia mungkin..." Air matanya mengalir. "Shh, jangan bicara begitu. Kamu masih bisa selamatkan bayimu, dengar?" Ibu Rani membelai rambut Alia. Alia mengangguk perlahan, meski ketakutannya semakin besar. Ia sendirian, tanpa keluarga, tanpa suami. Hanya ditemani tetangga yang baru dikenal dekat hari itu. "Kami sudah coba telepon keluarga, tapi tidak tersambung," kata perawat. Alia memejamkan mata sesaat. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena tekanan darah, tapi karena kenyataan bahwa Bima tidak ada di sini. Di saat dirinya berjuang antara hidup dan mati, suaminya entah sedang apa. Namun, Alia tetap berdoa. "Ya Allah, apapun yang terjadi, selamatkan anakku." Dokter kembali memeriksa detak jantung janin. Wajahnya semakin serius. Detak jantung bayinya melemah. Ujarnya pelan. Alia merasakan tubuhnya seolah ditarik ke dalam jurang. "Dok, tolong." "Kami akan membawa ibu ke ruang tindakan sekarang." Dokter memberi instruksi cepat pada para perawat. Tempat tidur Alia didorong keluar ruangan. Lampu-lampu di langit-langit bergerak cepat di atasnya. Suara roda tempat tidur bergema di koridor. Alia meraih tangan Ibu Rani. "Bu, tolong hubungi Bima." "Iya nak, akan ibu coba lagi." Ibu Rani berlari ke belakang, mengeluarkan ponsel dan mencoba menelpon Bima berulang-ulang. Sementara itu, Alia semakin lemah. Detak jantung bayi terdengar samar di telinga dokter. Nafas Alia semakin pendek. Pandangannya kabur. Ia tetap berusaha mengelus perutnya. "Nak, jangan tinggalkan ibu. Ibu kuat buat kamu."
Tempat tidur berhenti di depan pintu bertuliskan ruang tindakan kebidanan. Dokter menatap Alia. Ibu harus tenang. Kami akan lakukan yang terbaik. Alia mengangguk lemah. Dalam hatinya hanya satu doa yang terus terulang. Selamatkan anakku. Ya Allah, selamatkan anakku. Namun sebelum pintu ditutup, dokter berkata pelan pada perawat. Siapkan alat, kondisi bayinya kritis. Dan pintu itu menutup sepenuhnya. Alia masuk ke ruang tindakan. Sendirian, dalam keadaan lemah, dengan nyawa bayinya di ujung batas.